Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Diansyah dengan NIM 23050800052 dari program studi pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transistor BJT atau transistor bipolar junction transistor. Apa itu transistor BJT? Transistor BJT, bipolar junction transistor, atau biasa dikenal dengan transistor bipolar, merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapisan bahan semikonduktor, baik untuk yang bertipe PNP atau NPN. Pada setiap lapisan yang membentuk transistor tersebut memiliki nama-nama tersendiri, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Dan pada tiap lapisan tersebut terdapat kontak kawat untuk koneksi ke rangkaian. Transistor BJT juga sering digunakan sebagai penguat sinyal, saklar, dan regulator tegangan. Gambar di samping kiri ini yaitu gambar transistor BJT yang memiliki 3 kaki, di mana kaki bagian tengah disebut basis, kaki sebelah kiri disebut kolektor, dan kaki sebelah kanan disebut emitor. Adapun tipe transistor BJT. Transistor BJT memiliki 2 tipe, yaitu NPN atau negatif positif negatif dan PNP atau positif negatif positif. Tipe positif negatif positif ditandai dengan simbol tanda panah pada terminal emitter dan dengan arah menuju terminal basis. Nah, contohnya seperti pada gambar transistor BJT B yang PNP, di mana tanda panah pada terminal emitter itu menuju ke terminal basis. Nah, sedangkan untuk tipe NPN atau negatif positif negatif memiliki tanda panah pada terminal emitter dengan arah keluaran terminal emitter. Nah, contohnya pada gambar transistor BJT yang A, bagian A NPN, di mana arah tanda panah pada terminal emitter dengan arah keluar ke terminal emitter. Adapun cara kerja transistor BJT. Transistor BJT bekerja sebagai regulator arus yang dikontrol oleh arus. Dengan kata lain, transistor membatasi jumlah arus yang mengalir. Pada transistor BJT, arus utama yang dikendalikan mengalir dari kolektor ke emitor atau dari emitor ke kolektor, tergantung dari masing-masing jenis transistor tersebut, PNP atau NPN. Serta pada transistor BJT juga, arus kecil pengendali itu biasanya disebut dengan arus basis, karena arus tersebut adalah satu-satunya arus yang masuk atau mengalir melewati basis transistor. Sebaliknya, arus utama atau arus yang dikontrol atau dikendalikan itu disebut arus kolektor, karena arus utama merupakan satu-satunya arus yang melewati kawat kolektor dari transistor, sedangkan arus emitor adalah jumlah arus basis dan arus kolektor. Contohnya seperti gambar di atas pada penerapan suatu keran. Jika keran air itu dikatakan sebagai basis, maka jika keran air itu diputar dengan kencang, maka arus air pada kolektor akan semakin kencang ke emitor. Atau sebaliknya, jika keran air itu diputar mengecil, maka arus air pada kolektor akan semakin kecil yang menuju ke emitor. Atau bisa juga kita terapkan pada suatu sistem aliran air, di mana arus basis itu besar, maka akan bisa mendorong katup kolektor semakin besar ke atas dan menyebabkan arus kolektor tersebut besar yang menuju ke emitor. Atau jika dikatakan arus basis itu yang kecil, maka dorongan arus basis itu semakin kecil yang menuju ke katup kolektor, sehingga arus kolektor yang dihasilkan pun kecil yang menuju ke emitor.
Aplikasi transistor BJT. Pengaplikasian transistor BJT sebenarnya banyak. Contohnya seperti pada rangkaian speaker, rangkaian IC, dan rangkaian pengendali LED. Untuk kali ini saya akan menjelaskan rangkaian pengendali LED. Gambar di samping ini merupakan contoh rangkaian transistor BJT sebagai saklar yang berperan untuk mengendalikan LED. Jika tegangan input, berarti tegangan dari titik sebelah kiri, titik sebelah kiri ini sama dengan 0, maka transistor BJT akan tersumbat dan berperan sebagai saklar off, serta LED dalam keadaan padam. Berarti ini padam ya, soalnya tegangan inputnya itu 0, berarti tegangan input sebelah kiri 0, di sebelah kanan pun 0. Ini. Maka hasilnya di transistor tersebut akan tersumbat dan LED pun padam. Sedangkan tegangan input tinggi, berarti tegangan inputnya ini ya, tegangan input lebih besar dari tegangan yang dapat membuat dioda emitter forward bias. Berarti forward bias berarti tegangannya itu berputar ke berbalik arah atau tidak searah jarum jam. Nah, maka transistor BJT berperan sebagai saklar on dan LED akan menyala. Berarti ini tegangan pada titik sebelah kiri itu 15 volt dan sebelah kanan ini adalah 15 volt, maka transistor tersebut bisa dijadikan sebagai saklar on. Dan karena tegangannya tersebut melebihi tegangan dioda emitter forward bias. Forward bias itu didapatkan dari tegangan LED-nya itu sendiri. Sehingga LED tersebut akan bisa menyala jika tegangan inputnya tinggi. Adapun parameter transistor BJT, di sini ada simbol transistor BJT, tapi saya mengambilnya simbol transistor BJT NPN. Di sini bahwa ada simbol IB. IB dikatakan arus basis dan IC dikatakan arus kolektor dan IE dikatakan arus emitor. Catatan, untuk tegangan basis emitor sama dengan 0,7 volt untuk transistor silikon dan 0,3 volt untuk transistor germanium. Nilai tegangan tersebut didapatkan dari sifat-sifat bahan yang digunakan dan sudah ditetapkan oleh pabrik pembuatan transistor BJT tersebut. Yang terakhir, rumus-rumus pada pengukuran transistor BJT atau rumus penguatan arus. Rumus penguatan arus, beta sama dengan IC per IB, di mana beta sama dengan current again atau penguatan arus transistor yang besarnya sudah ditentukan, yaitu 100 sampai 300. IC arus kolektor dan IB arus basis seperti biasa. Terus dua rumus arus kolektor. Rumus arus kolektor ini sebenarnya sama seperti rumus penguatan arus, cuma ini untuk mencari arus kolektor berarti IC sama dengan beta dikali IB. Rumus arus basis juga sama, berarti IB sama dengan IC per beta. Yang terakhir rumus arus emitor, IE sama dengan IC plus IB. Kenapa IC plus IB? Karena arus emitor adalah arus gabungan dari arus kolektor dan arus basis. Sehingga dalam penjumlahannya IE sama dengan IC plus IB. Atau bisa lebih jelasnya nanti saya akan menjelaskan contoh soal mengenai rumus-rumus pada pengukuran transistor BJT supaya paham dan bisa mendalami rumus-rumus pada pengukuran transistor BJT tersebut. Berikut contoh soalnya. Di gambar rangkaian berikut terdapat dua sumber tegangan, yaitu yang pertama kita sebut ini adalah E1 sama dengan 2 volt,
Dan yang kedua di sini adalah E2 sama dengan 10 volt. Terus ada juga resistor 100 ohm, kita tulis aja R1 di sini, R1, dan kita tulis di sini adalah 1000 kilo ohm, kita tulis R2. Untuk mencari arus IB itu berarti arus IB didapatkan dari mana? Arus IB didapatkan dari sini. Ini arah arus IB ke sini, ke transistor VCT. Ini IB atau arus basis. Arus IC di sini, arus IC atau arus kolektor, dan ini arus emitor atau IE. Nah, untuk mencari arus IB dengan cara menggunakan hukum Ohm. Atau kita tulis dulu diketahui dulu ya. Kita tulis dulu sini, diketahui E1 sama dengan 12 volt, E2 sama dengan 10 volt, dan R1 sama dengan 1000 kilo ohm atau 100.000 ohm, dan R2 sama dengan 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm. Ditanya IB atau arus basis, IC atau arus kolektor, IE atau arus emitor, dan VCE atau tegangan kolektor emitor. Nah, untuk mencari IB ini menggunakan hukum Ohm, di mana arah loopnya searah jarum jam seperti ini, searah jarum jam. Jadi kita tulis dulu di sini hukum pakai hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2, di mana sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, sigma E nya berapa? Berarti kan arah loopnya kan searah jam-jam, berarti kita baca dari arah loop pertama. Jika arah loopnya ke sini pertama, berarti nilai tegangan ini adalah minus, karena ketemunya terlebih dahulu itu adalah minus. Kita tulis di sini adalah minus E1 ditambah ini plus, berarti kan keluarannya kan positif. Nah, keluaran positif masuk ke hambatannya itu adalah ini R1 nya 100 kilo ohm. Tadi kita tambah di sini, ditambah IB nya juga ikut di sini untuk mencari nilai tegangannya sih. Nah, berarti kita tulis di sini adalah IB, ditulis sini adalah IB dikali R1 ditambah V, berarti tegangan dari sini, tegangan basis ke emitor. Jadi kan tegangannya basis ke emitor ya. Jadi tegangan basis ke emitor, berarti FV BE sama dengan 0. Nilai E1 nya adalah 2 ditambah IB dikali IR 100.000 ohm, 100.000 ditambah ini VBE, kan tegangan VBE kan kita misalkan di sini transistornya menggunakan bahan silikon, berarti tegangan basis emitornya adalah 0,7.
0,7 volt sama dengan 0. Kita tulis di sini aja guys. Tegangan basis emitor sama dengan 0,7 volt. Transistor silikon. Nah, transistor silikon. Nah, ini kan sudah ketemu. Nah, sudah semua. Kita gunakan min 2 plus 100.000 IB plus 0,7 sama dengan 0. Jadi 100.000 IB sama dengan 2 dikurangi 0,7. Berarti 100.000 IB 2 kurangi 0,7 berarti 1,3 ya. 1,3 IB sama dengan 1,3 per 100.000. Nah, 100.000 kita jabarkan, ini kita pecahkan 1,3 nya berarti 13 per 10 dikali 100.000 nya ini 100.000 ini naik jadi 1 per 100.000. Nah, sama dengan 13 per di 1 juta ya, 1 juta. Nah, 13 dibagi 1 juta bisa kita katakan adalah 0,00013 satuannya ampere. Nah, atau kita bisa jadikan mili. Di sini kita jadikan mili berarti 0,013 mili ampere. Nah, 0,13 mili ampere berarti IB-nya sudah ketemu. Kita mencari IC di sini. Untuk mencari IC kita bisa menggunakan rumus IC sama dengan beta dikali IB. Betanya berapa? Di sini betanya 200. Betanya 200. Ini berarti betanya adalah 200 dikali IB. Kita ambil yang ampernya aja. Di 0,00013 ampere. Nah, berapa ini? Kita di ini hilangkan nolnya 2 berarti 0,0013 ya, 00013. So, bisa kita sebutkan bahwa kan dikali 2 berarti dikali 2 ini 6 2 0 0 0 0 di 0,00026 ampere atau kita bisa jadikan mili 2,6 mili ampere. Nah, ini sudah ketemu IC nya. Untuk mencari IE berarti mencari IE ini dengan cara kan IE adalah gabungan dari arus IC plus IB ya, berarti IE kita tulis ini IE sama dengan IC plus IB. Isinya berapa? Isinya yang saya ambil yang miliampere aja, 2,6 miliampere ditambah 0,013
mili ampere sama dengan, berarti kan jumlah berarti 2,613 mili ampere. Nah, 2,16 mili ampere. Jadi IE nya sudah ketemu. Untuk mencari yang terakhir, mencari tegangan kolektor ke emitor. Nah, kolektor ke emitor ini bisa menggunakan hukum Kirchhoff juga. Ini hukum Kirchhoff juga bisa. Jadi arah loopnya ini tidak searah jarum jam atau berlawanan jarum jam ya, arahnya ke sini. Nah, kita tulis dulu di sini hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff hukum Kirchhoff 2. Ini berarti kan arah loopnya ke sini ya. Pertama ketemu dengan min dulu, berarti nilai di sini nilai min E2 berarti di sini adalah min E2. Berarti di sini adalah, kita tulis dulu di sini sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Berarti min E2 plus, jadi di sini berarti R2 nya adalah plus 1000 ohm, berarti plus 1000 ohm. Berarti di sini kita tulis plus, oh ya jangan lupa di sini ada arus IC atau arus kolektor. Berarti kita tulis di sini adalah IC dikali R2 ditambah arus yang kolektor ke emitor, tadi VCE ya, VCE sama dengan 0. Jadi nilainya berapa? E2 min 10 plus IC nya berapa? Kita ambil yang ampernya aja ya, 0,0026 ampere, 0,0026 ampere dikali R nya 2 berapa tadi? 1000, kita tulis 1000 ditambah VCE sama dengan 0. Kita tulis di sini min 10 plus 0,0026 dikali 1000 sama dengan 2,6 ya. Di 2,6 plus VCE sama dengan 0. Berarti ini dikurangi, berarti 10 dikurangi 2,6 kurangi, berarti ini 0, 10, 9, 4, 7. Berarti di sini adalah min 7,4 plus VCE sama dengan 0 atau tegangan kolektor emitor sama dengan 7,4 volt. Nah, sudah ketemu. Jadi nilai arus basis, arus kolektor, arus emitor, dan tegangan kolektor emitor adalah, ini adalah nilai arus basisnya adalah 0,013 mA dan arus IC nya adalah 2,6 mA, arus IE nya adalah 2,613 mA, dan yang terakhir tegangan VCE nya adalah 7,4 volt. Adapun contoh berikutnya, yang selanjutnya itu mencari arus basis dan arus kolektor. Kita pertama-tama kita tulis dulu di sini, diketahui R1, ini R1, nilai R1 sama dengan 10 kilo ohm. Kita tulis di sini adalah R1 sama dengan 10
kilo ohm atau setara di 10.000 ohm ya. Kita tulis 10.000 ohm. Ini R2 nya 4,7 kilo ohm atau 4.700 ya, 700 ohm. Nah, di sini ada arus RC atau arus RC. Maaf, hambatan RC maksudnya. Hambatan RC. Tadi RC sama dengan 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Dan ini ada RE atau hambatan emitor, tadi RE sama dengan 1 kilo ohm. Itu kilo ohm sama dengan 1000 ohm. Ditanya tegangannya, jangan lupa nilai tegangan sumbernya. Nilai tegangan sumbernya adalah 15 volt. 15 volt ya, kita tulis di sini adalah VCC sama dengan 15 volt. Terus betanya kita tulis di sini, beta atau penguat arusnya beta sama dengan 100. Oke. Ditanya IP dan IC. Nah, untuk mencari IP itu di mana? Atau arus basis. Berarti arus basisnya itu di sini. Di sini. Arus basis. Terus ini adalah arus kolektor dan di sini adalah arus emitor. Arus emitor. Untuk mencari arus IP, pertama-tama kita cari dulu nilai tegangan dari VB atau tegangan basis. Tegangan basisnya terlebih dahulu. Oke, pertama kita untuk mencari nilai tegangan basis yaitu menggunakan VB sama dengan hambatan, berarti hambatan ini R2, hambatan R2 per hambatan R1 ditambah hambatan R2 dikali tegangan sumber. Berarti saya tulis di sini adalah R2 per R1 ditambah R2 dikali tegangan VCC. Kenapa pakai hambatan R2? Karena di sini R2, kenapa pakai hambatan R2? Karena hambatan R2 ini nilai tegangannya sama seperti nilai tegangan dari basis. Sama-sama, nilainya sama. Nanti kita tulis di sini adalah hambatan R2 berarti kan 4.700 per di sini R1 nya adalah 10.000 ohm plus 4.700. Nah, 700 ohm dikali 15 volt sama dengan 10.000 ditambah 4.700 berarti 14.000 ya, 14.700. Nah, di sini sama 4.700. Nah, dikali 15 volt. Kita coret di sini, coret. Ini turun berarti 47 per 147 dikali 15 volt. Ini dikali naik 15 nya dikali 47 berarti saya tulis di sini coba 47 ini 15 kali 35
20 23 7 4 ditambah 5 0 1 7 di 700 ya, 705 volt per 147. 705 dibagi 147 itu nilainya sekitar 4,79 volt. Jadi tegangan dari tegangan basis yaitu 4,79 volt. Nah, 4,79 volt. Untuk mencari nilai tegangan arus basis yaitu pengurangan dari arus I1 dengan arus I2. Kenapa demikian? Karena arus I1 ini masuk ke tegangan basis dan nilai arus I2 ini menuju ke ground atau pendanahan, masuk ke pendanahan. Ini berlaku hukum Kirchhoff 1. Kita tulis di sini IB sama dengan atau arus basis sama dengan I1 dikurangi I2. Untuk mencari arus I1 itu dengan cara I1 sama dengan pakai hukum Ohm V1 per R1, dimana nilai tegangan V1 ini senilai nilainya dengan pengurangan antara tegangan sumber VCC dengan tegangan basis ya, dengan tegangan basis. Berarti kenapa demikian? Karena hambatan ini terletak di antara dua sumber tegangan, yaitu tegangan VCC dengan tegangan basis. Jadi kita tulis di sini adalah VCC dikurangi tegangan basis per R1. Nah, VCC-nya berapa? Tulis 15 dikurangi 4,79 per ini R1-nya adalah R1 di sini adalah 1000 ya, 10.000 ohm. 10.000 kita tulis 10.000 sama dengan 15 dikurangi 4,79 kurangi ini adalah 4 1 9 10 1 2 0 1 salah 10,21 per 10.000 atau ini 10,21 ini kita pecahkan jadi 1021 per 10.000 per 100 dulu, per 100 dikali naik, ini 10.000 nya dikali naik berarti 1 per 10.000 sama dengan 1021 per 1 juta ya, 1 juta nah, 1 juta sama dengan ini bisa kita katakan bahwa 1021 dibagi 1 juta sama dengan 0,001021 ampere, 0,21 ampere. Lalu bisa kita jadikan mili yaitu 0,
kita dijadikan mili, berarti 1,021 mili ampere. Oke. Untuk mencari I2 ini, I2 itu rumusnya sama menggunakan hukum Ohm. Untuk sama kayak mencari nilai I1. Untuk mencari nilai I2 sama dengan V2 per R2, di mana nilai tegangan dari hambatan R2 ini nilainya itu sebesar tegangan basis. Kenapa demikian? Karena tegangan basis ini masuk ke hambatan R2 dan masuk ke terminal basis. Berarti bisa dikatakan bahwa tegangan E2 ini sama dengan tegangan basis. Ya. V2-nya berarti kan V2 sama dengan VB atau tegangan basis. Sama dengan V2-nya berarti nilainya V2 sama dengan 4,79. Nilainya 4,79 volt per R2. R2-nya berapa? Di sini R2-nya 4700 ohm ya. Kita tulis ini 4700 ohm. 4700 ohm. Bisa kita pecahkan. Ini jadi kita pecahkan tadi 479 per 100. Ini dikali ke atas, 4700 nya dikali ke atas berarti 1 per 4700 sama dengan 479 dikali 1 berarti 479 per ini dikali masuk berarti 100 dikali 4700 berarti 470.000 ya, 470.000 sama dengan pembagiannya atau 479 dibagi 470.000 bagi atau nilainya itu sekitar 0,00119 ampere, atau kita jadikan mili ampere berarti 1,019 mili ampere. Nah, kita tulis di sini I1-nya. I1 nilainya adalah tadi berapa? 1,021 mili ampere. Jadi kita tulis di sini 1,021 mili ampere dikurangi I2-nya. Jadi nilai arus I2 berarti 1,019 mili ampere. Kita tulis di sini adalah 1,019 mili ampere. Berarti 1,021 mili ampere dikurangi 1,019 itu nilainya sekitar 0,002 mili ampere. 0,002 mili ampere. Berarti nilai arus IB-nya sudah ketemu. IB berarti nilai arus IB sini sudah ketemu. Untuk mencari nilai arus IC itu menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. C sama dengan beta dikali IB, di mana betanya berapa di sini? Betanya 100. Ini betanya 100. Tulis di sini betanya 100. Betanya 100 dikali IB. IB-nya berapa? 0,002 mili ampere. Kita tulis di sini 0,002 mili
Berarti di sini sama dengan 100 dikali 0,002 mA atau nilainya sekitar itu 0,2 miliampere, 0,2 miliampere. Jadi nilai arus IC ini adalah 0,2 miliampere. Jadi nilai arus basis dan nilai arus IC itu nilainya untuk arus IP itu adalah 0,002 miliampere dan arus IC adalah 0,2 miliampere. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.